الله كفيلك. تنزل ولا لا؟ الله كفيلك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. Pengungsi Irak Salwan Momika yang ditembak mati pada 29 Januari tahun 2025 malam di Swedia memicu kontroversi internasional dengan berbagai aksi pembakaran Al-Quran pada Juni tahun 2023. Pria berusia 38 tahun dengan masa lalu yang kelam itu memicu kemarahan ketika dia menginjak-injak kitab suci Islam dan membungkusnya dengan daging bacon sebelum membakar beberapa halaman, membanting dan menendangnya. Dalam protesnya, Momika yang sering mengenakan kacamata hitam persegi tampak menantang di hadapan para pengunjuk rasa tandingan yang berteriak, menyeringai sebagai reaksi terhadap kata-kata cabul yang diteriakkan kepadanya sambil memegang Al-Quran. Momika mengaku ingin mengingatkan masyarakat Swedia tentang bahaya buku ini dalam aksi protesnya pada Juni tahun 2023. Sebelum pindah ke Swedia, pada tahun 2018, akun media sosialnya menceritakan kisah karir politiknya yang tidak menentu di Irak. Kisah itu mencakup hubungan dengan faksi bersenjata Kristen selama perang melawan kelompok ISIS, persaingan dengan para militer Kristen yang berpengaruh, dan penangkapan singkat. Ia juga bergabung dalam protes anti korupsi besar-besaran yang melanda Irak pada akhir tahun 2019. Yang disambut dengan tindakan keras oleh pihak berwenang yang menewaskan lebih dari 600 orang di seluruh negeri. Momika awalnya berencana menggelar protesnya di Stockholm pada Februari tahun 2023, tetapi polisi menolak memberinya izin dengan alasan masalah keamanan. Putusan itu dibatalkan di pengadilan sehingga membuka jalan bagi demonstrasinya. Berbicara kepada surat kabar Aftonbladet pada April tahun 2023, Momika menekankan bahwa niatnya bukanlah untuk menimbulkan masalah bagi Swedia. Saya tidak ingin mencelakai negara yang telah menerima saya dan menjaga martabat saya, katanya. Namun, protesnya justru membuat pemerintah pusing. Protesnya pada Juni menuai kecaman dari seluruh dunia, termasuk dari Turki, yang saat itu memblokir keanggotaan Swedia di NATO. Para pengunjuk rasa Irak menyerbu kedutaan besar Swedia di Baghdad 2 kali, pada Juli tahun 2023, dan pada kesempatan kedua, mereka membakar kompleks tersebut. Pemerintah Swedia mengutuk penodaan tersebut sambil menekankan undang-undang kebebasan berbicara dan berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi negara tersebut. Namun keputusan Swedia untuk membiarkan demonstrasi Momika berlangsung mendorong Irak untuk mengusir duta besar Swedia dan mencabut izin bagi perusahaan telekomunikasi Ericsson untuk beroperasi di negara itu. Kebohongan besar. Pada Agustus tahun 2024, Momika didakwa telah melakukan agitasi terhadap kelompok etnis sebanyak 4 kali pada musim panas tahun 2023. Pengadilan Distrik Stockholm dijadwalkan akan menyampaikan putusannya dalam kasus tersebut keesokan paginya setelah Momika dibunuh. Namun pada hari yang sama, jaksa penuntut membatalkan dakwaan tersebut. Momika mengatakan bahwa dia telah menerima banyak ancaman pembunuhan atas protesnya yang disiarkan langsung di media sosialnya. Sementara Momika mendapat perlindungan polisi selama protes dan saat menghadiri pengadilan. Pengacaranya Anna Roth mengatakan kepada kantor berita Tite bahwa sejauh pengetahuannya, Momika tidak dilindungi saat berada di rumah. Dia sangat menyadari bahwa ada ancaman besar terhadapnya. Ada harga yang harus dibayar untuk kepalanya, kata Roth. Pada Maret tahun 2024, Momika meninggalkan Swedia untuk mencari suaka di Norwegia, mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dan perlindungan hak asasi manusia di Swedia adalah kebohongan besar. Norwegia mendeportasinya kembali ke Swedia hanya beberapa minggu kemudian. Setelah protes awalnya, dia menyatakan ambisinya untuk terjun ke dunia politik. Dia mengatakan kepada surat kabar Aftonbladet bahwa dia berharap suatu hari dapat mencalonkan diri untuk kursi di parlemen sebagai perwakilan dari Partai Demokrat Swedia, partai anti-imigrasi yang mendukung pemerintahan koalisi Perdana Menteri Ulf Kristersson. Pada saat itu,
Partai Demokrat Swedia mengatakan bahwa tindakan Momika tidak mewakili partai tersebut.